disimpan. Kenapa? Bulan ada. Karena 5 kolamnya tuh. Iya. Artinya itu kalau hitungan satu itu artinya kalau hitungan satu kolam ya 3 kali tiket paling banyak itu dalam 1 tahun. Tapi kalau kita miliki kolam lebih dari 3 bisa sampai setiap bulan. Kayak saya ini kan 5 kolamku ini, jadi setiap bulan ada. Ini baru-baru lepas ini lagi 250 ya, ini saya perkirakan akhir bulan ini saya lepas dah lagi kurang lebih dia ke 700 sampai 800 ini. Tepat ke 10.000, kemudian jalan kira-kira kurang lebih 3 bulan. Ada yang bisa kita jual di situ, percepatan produksi istilahnya kalau kita di sini. Kita sortir, ambil itu yang besar, yang kemudian itu kita pacu pertumbuhannya itu supaya bisa menjual lebih awal. Kemudian ada lagi berikutnya itu yang bisa masuk di kategori 4 bulan baru bisa kita lagi jual. Jadi dalam satu ketebaran itu bisa kita panen sampai 2 kali. Pelanggan kita, kalau pelanggan kita ada yang mau dan sesuai dengan apa permintaannya dengan harganya, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ada yang minta pernah dia mau antar dia bilang mau antar ke Kendari, tapi harganya sama 12.000, kemudian dia harus dikondisikan itu dipuasakan ikan 2 hari. Kita petani yang rugi. Seandainya harganya di atas ya boleh kita kasih, tapi kan harganya sama kemudian kita kondisikan itu puasakan ikan 2 hari, artinya kita rugi. Karena kalau ikan besar dipuasakan resiko kematiannya tinggi karena dia rugi. Di sini karena kita kecukupan airnya bagus, kita pakai di sini sistem, istilahnya kita di sini sistem penjernihan. Jadi setiap habis makan kita kuras bersih itu kolam tak sampai jernih airnya itu, baru diisi sampai airnya sudah dimaksimalkan tingginya tuh. Kalau ikan besar kan biasa aja kita di sini rata-rata 60 cm ketinggian air itu, 60 cm. Cuma ya kita boros di listrik, kemudian boros di air. Tapi kalau kita berani tebar dalam jumlah padat, itu salah satunya jalan itu harus penjernihan, airnya harus jernih. Karena kalau tidak jernih kita sendiri malas ke kolam itu, karena bau yang ditimbulkan itu yang kayak sisa-sisa makanannya. Kayak kalau udang itu kan agak menyengat sedikit baunya kayak jeroan ayam. Tapi kalau sudah mungkin ganti air kayak seperti sekarang ini, hampir tidak ada kayak dirasa baunya itu tuh, karena sudah mungkin bersihkan. Per berapa kali tadi? Kalau 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. 2 kali ganti air. Jadi luar biasa, termasuk luar biasa. Jadi kayak saya di sini karena kolamku sekarang yang aktifkan ini saya 5, ya kurang lebih 10 kubik 1 hari saya gunakan air itu. 5 kolam. Nah, ini khusus untuk saya pribadi saya. Itu cuma ada 3 kami kupegang. Jadi biasa anak-anak semua yang lagi misalnya tidak ada kerjanya, belum masalah pulang sekolah belum ada. Tidak ada yang kerja lain, itu kan itu harus diambil jemput makanannya di Daya, kemudian sampai di sini digiling. Kita giling itu untuk kasih makan. Kalau dulunya itu digunting, tapi kalau digunting lama kerja. Jadi kalau digiling itu bisa efisiensi waktu itu lebih cepat kawan pekerjaannya. Itu keanggotaan itu ada di sekitar 18 orang. Jadi itu nama kelompok itu Kubis 8. Jadi beriring berjalannya waktu yang banyak juga lokasinya orang pakai bangun rumah, ada juga yang tidak sanggup cari pakan. Akhirnya begitu ya. Yang sekarang ini ya masih beberapa kepala keluarga yang melaksanakan budidaya itu. Tapi sebelumnya itu sebelum pandemi kita di sini waktu masih bagus-bagusnya itu dalam 1 bulan itu antara 5 sampai 6 ton per bulan ikan keluar dari sini. 5 sampai 6 ton. 5 sampai 6 ton itu per bulannya itu. Ya kalau kisaran rata-rata yang petani-petani itu yang seperti saya ini, karena saya punya 6 kolam kemudian satu sementara saya rombak dulu, yang tinggal 5 yang aktif ini kolamku. Jadi kita kelola itu. Kalau di teman-teman lain itu masih sama semua itu. Jadi yang 1 RT di sini masih 4 kakak yang aktif.
ada tersebar di sini yang di dekat SMA 7, ada juga di luar sini dekat lampu merah. Itu baki aktif semua, tapi sebagian ada yang beralih ke penjualan bibit, tapi masuk kelompok juga di sini. Kemudian itu yang lain juga mulai juga memasarkan bawa ikan ke Tator. Ini kalau kita yang kondisi sekarang ya hanya bisa menutupi biaya operasional saja. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kita juga tutup rugi karena mau diapakan juga ini terpaksa ya, istilahnya kita maju kena mundur kena. Tapi kan yang kita bisnis ini kan makhluk hidup. Kadang biasa kalau ya rezeki kita lagi bagus, bisa ki untung sampai dalam satu siklus itu bisa ki untung sampai 3 juta satu siklus. Jadi pengepul itu langsung di sini dia gunakan pick up di bawah hidup-hidup. Iya. Jadi dia bawanya ke Tator. Jadi dia itu kategori yang biasa dia minta kalau konsumsi Tator antara 2 sampai 4 per ekor per kilo, 4 ekor sampai 2 sampai 4 ekor per kilo. Kalau biasanya kalau tuh lokal lalapan Makassar dia minta itu 3 sampai 5. Kalau untuk harga sendiri? Itu yang bikin kita setengah mati kan, di samping pakannya kurang. Saat ini cenderung turun juga. Harga sekarang 12.000 per kilo. 12.000 per kilo. Tapi betik waktu di akhir bulan di 2020 itu agak bagus harga di situ karena lama bertahan harga itu sampai 17. Sekarang terjun bebas tinggal 12. Artinya kalau kita hitung-hitung ya daripada kita tutup kolan permanen begini ya maju kena mundur kena. Kalau sudah begini modelnya di jalan dulu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya biasanya tuh kalau mulai di bulan-bulan 10 begitu beranjak naik juga harga biasa sampai level 15 per kilo. Ya. Karena banyak yang kayak penjualan alam kan, warung-warung apa kan penjualan kalau misalnya di pasar kan yang banyak konsumsinya itu kan jualan-jualan yang kayak lalapan apa itu semua tuh yang bakso apa itu, kalau tidak ada itu kan otomatis mereka mengurangi juga jumlah dulunya ayamnya. Kayak di Patriot saja itu cuma berapa bisa diambil di situ. Nah banyak yang ambil di situ. Ada juga yang dari di sini apa namanya ini, yang di Armed juga ada dari situ ambil di Patriot. Baru di situ terbatas pemotongannya. Potongan di Ciumas ada satu yang di Maros. Kan pernah juga terlibat kontrak di situ. Tapi karena harganya mahal, kemudian kita terlalu jauh ngambilnya, ya teman-teman putus kontraknya di situ. Dia putus. Kan tidak terikat di mana yang sedikit agak bagus harganya, kemudian cara pembayarannya lebih bagus, maka kita ke situ lah. Nah ini sudah mulai ada orang nelpon, kan biasanya kita nelpon orang untuk pembeli ada begini, sekarang sudah mulai nelpon, tapi harganya katanya masih di level 12, belum beranjak naik harganya. Sini sudah ada 3 ton yang keluar dari sini, dari kelompok ini. Sudah ada 3 ton. Iya, sudah ada 3 ton. Itu termasuk tinggi aja atau bagaimana? Masih kurang. Masih kurang, ya, masih kurang. Karena biasanya itu biasanya antara 5 sampai 6 ton. Waktu sebelum masuk Covid. Iya. Kan saat itu petani juga masih banyak. Ini sudah banyak petani yang tidak tidak matebar bibit lagi. Karena itu dah ingat mengenai kondisi pakan. Nah kalau kita mau mengandalkan pakan buatan atau pelet, tidak kena hitung-hitungan. Karena pelet yang murah saja itu yang protein 38 itu 15.000 per kilo. Nah idealnya itu kalau 1 ton pakan sama dengan 1 ton ikan. Nah kalau harga pakan 1 ton 15.000 kali 1.000 sudah berapa? Kemudian kalau ikannya cuma jualnya 12.000 tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Jadi makanya salah satunya jalan kita di pres itu kita tidak membesarkan dalam jumlah banyak tetapi rutin keluar. Membesarkan dalam jumlah banyak, kita kondisikan dengan makanan yang ada. Ya kalau tergantung teman-teman itu bagaimana cara-caranya, ada yang
Nah, baikkan dulu yang lain yang masuk fase pembesaran gitu, yang diporsi dulu makanannya. Kayak ini ada saya porsi makanannya ini ada kurang lebih di angka antara 700 sampai 800 kilo ini. Siap akhir bulan siap dipasarkan itu. Akhir bulan nih. Sudah ada yang permintaannya tuh aja? Sudah ada yang minta itu, yang dari pembeli dari Pinrang yang minta itu. Itu Kalau berapa? kita biasa kan ada dari Pinrang, ada dari Pangkep, ada dari Borong, banyak sebenarnya. Cuma begitu nih, kita tidak mau kita terikat sekarang bilang siapa yang minta, yang mana penawaran lebih bagus, kemudian cara bayarnya itu yang kita kasih lagi. Nah, tidak mau kita terulang masa-masa lalu. Betul. Terkadang kan biasa ambil ikan tak bawa pulang dari sana, dari Tatur baru udah bayarkan Ki. Nah, itu dikhawatirkan kalau sambung menyambung kemudian putus, ya resiko bagi kita yang peternak. Jadi begitu caranya dia jadi. Iya. Ngacu ke makanan ini jeruang ayam sama kepala udang. Sekarang itu bisa 40, 60. 40-60 deh. Iya, di masa sekarang. Kalau sebelumnya Covid itu karena banyak persiapan makanan, kebalik 60-40. Jadi kosnya itu 40%, kemudian anunya itu penjualannya itu yang 60 itu yang taruh keuntungan itu. Keuntungan kotor, kotor burung apa keluar listrinya, kemudian keluar apa transportnya untuk ambil pakannya itu. Jadi kita istilahkan di sini 40-60. Sekarang terbalik 60-40, jadi 60 kosnya, 40 itu yang dihitung-hitung supaya bisa jalan terus itu. Berarti merugi juga berarti kalau begitu ya? Bisa juga. Kadang merugi kalau tebar dalam jumlah banyak, kemudian hasilnya ya taruhlah misalnya kalau kita rata-rata di sini teman-teman itu tebarnya 10.000. Iya. 10.000 itu kalau bisa menghasilkan antara 800 sampai 700 belum rugi. Belum rugi, masih ada lah, masih bisa menutupi biaya besar, ada juga yang bisa dipakai untuk hari-hari. Tapi kalau meleset dari itu cuma kita tebarnya 10.000 dapatnya cuma sekitar 500, rugi tenaga Ki. Rugi tenaga, bukan rugi tenaga Ki, karena kan kita kan kontrak kayak taruhlah kontrak di pasar itu kan konstan itu. Kita kontrak kalau saya punya sendiri 3 tempat saya kontrak itu ya rata-rata 300 per satu tempat. Jadi saya satu bulannya kalau kontrak makanan saja usus itu 900. Iya. Haji ini Haji. Kalau kayaknya ngekspor kayaknya tipis, karena kalau ngekspor itu kayaknya persyaratannya bukan seperti ini. Ya paling tidak kalau mungkin ada pernah wacanakan ke situ, tapi dia maunya makan makanan yang ikan runca. Kata ikan runca kita Makassar saja ikan murahan saja masih dijual. Taruhlah di orang dia bikin tepung ikan lagi. Jadi ini salah satunya jalan ini yang jeroang ayam sama kepala udang. Itu yang kita anggap saat ini murah.